Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Robiah. Di video kali ini saya ingin menjelaskan atau memberi tips bagaimana cara kita merawat anak ketika anak mau buang air besar atau mau buang air kecil. Nah, langkah yang pertama, kita sebagai pendamping harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap anak. Penilaian itu ada tiga, ada total, ada sedang, dan ada yang support. Nah, total ini memang total anak perlu dibantu oleh pendamping. Nah, kalau sedang ini anak hanya memerlukan pendamping saja, pendamping lalu kita instruksikan apa saja ketika anak sudah mampu atau sudah bisa ke toilet sendiri. Nah, yang ketiga, anak hanya bisa butuh support dari kita. Support itu seperti anak sudah melakukan kegiatan tersendiri ke toilet, dia bisa melakukan sendiri, lalu kita berikan, wah adik sudah hebat, adik sudah mandiri, ayo adik bisa gitu. Support itu dari kita. Kalau misalnya anak sudah bisa melakukan kegiatan ke toilet sendiri. Nah, langkah kedua, apa sih Kak? Kalau misalnya kalian tanya, apa sih Kak perlengkapan yang harus kita lengkapi buat anak ketika anak itu ada di toilet? Yang pertama, atau apa sih Kak perlengkapan kita untuk merawat anak buang air besar atau buang air kecil? Nah, kalian bisa menyiapkan perlengkapan, ada pampers, ada gayung kecil ya guys, gayung plastik kecil, terus ada ember, dan juga ada poti. Kalau misalnya di rumah kalian ada poti baby, itu boleh kalian terapkan. Terus ada sekarang, jangan lupa sediakan tisu basah dan tisu kering. Nah, gini guys, fungsinya itu buat apa sih? Yang pertama, kita di kamar mandi usahakan kita itu sediakan ember dan gayung kecil. Kenapa? Kalau biasanya rata-rata di kamar mandi kalian itu pasti ada bak mandi toilet, ya kan? Dan gayungnya tuh pasti gayung besar, gayungnya orang dewasa. Nah, itu nggak masalah sih buat sebenarnya, tapi anak memakai itu lebih kesulitan. Makanya saya kasih buat kalian, sediakan ember, lalu embernya itu kasih air, isi air secukupnya, terus biarkan gayung plastik anak itu di situ. Nah, supaya kita kira-kira umur 2 tahun, 2 tahun setengah atau 3 tahun itu anak bisa ke toilet sendiri. Kalau kita rajin belajarin mereka, pasti mereka bisa hidup mandiri. Nah, itu supaya anak itu nggak keberatan ketika mengangkat air yang ada di gayung. Kalau misalnya gayung itu semakin besar, berarti airnya semakin banyak terisi di gayung tersebut. Makanya kenapa saya perlu menyediakan gayung kecil supaya air yang di dalam itu anak tidak kesulitan ketika mengangkat airnya. Nah, gayung besar, kenapa sih kalau nggak gayung besar? Gayung besar nggak apa-apa guys, gayung besar itu nggak apa-apa, cuman anak lebih bisa mengangkat gayung besar itu semampunya. Ember fungsinya apa? Ember fungsinya buat nampung air yang mau digunakan untuk anak. Nah, selanjutnya poti itu fungsinya buat apa? Poti itu fungsinya buat membantu anak ketika anak duduk di kloset atau melakukan buang air besar di kloset, itu butuh poti itu murah kok didapat, ada yang 40, ada yang 40 ke atas hingga ratusan. Di Shopee juga ada. Poti itu membantu anak buat belajar untuk menahan kakinya ketika anak sedang berjongkok. Itu sekaligus melatih anak untuk terbiasa melakukan kamar mandi sendiri. Nah, itu yang
kita butuhkan guys. Pot itu sangat membantu buat anak ketika melakukan buang air besar atau buang air kecil. Kalian bisa melihat contoh yang di sebelah sini, itu contoh poti yang saya ambil dari berbagai macam-macam guys di situ. Nah, itu tadi contoh penjelasan dari saya usia anak 2 sampai 3 atau 2 atau 3 sampai 4-5 tahun ke atas. Itu sesuai dengan penilaian kita, itu contoh anak buat penilaian yang sedang dan support. Jadi kita hanya melakukan pendamping saja, melakukan mendampingi anak ke toilet, mengamati anak, terus kita memberikan support. Itu contoh dari kedua tersebut. Nah, contoh yang pertama itu total itu seperti kita ambil bayi, contohnya bayi ya. Bayi kalau misalnya buang air besar atau buang air kecil, itu kita sediakan pampers buat jaga-jaga. Nah, pampers itu buat membantu kita supaya kita lebih mudah untuk merawat anak ketika anak buang air besar atau buang air kecil. Nah, pampers itu juga buat membantu kita supaya kalau kita sedang perjalanan jauh, kita bisa menggunakan anak itu dengan pampers atau Clovy juga bisa. Nah, kalau misalnya buang air kecil, cukup kita gunakan tisu basah, gunakan tisu basah untuk anak untuk membilas bagian vaginanya. Terus kalau misalnya anak bayi itu buang air besar, buang air besar, kita sediakan 2 tisu, ada tisu basah dan tisu kering. Nah, fungsinya tisu basah dan tisu kering itu, pertama kita hilangkan kotorannya terlebih dahulu menggunakan tisu kering, dan gunakan tisu basah untuk membasuh. Tisu basah itu 2 kali ya, dilakukan 2 kali. Yang pertama habis menghilangkan kotorannya itu gunakan tisu basah yang pertama. Terus supaya anak lebih terlihat bersih. Nah, tisu yang basah itu supaya anak lebih bersih lagi. Itu guys, itu buat total. Nah, itu buat kalau misalnya contoh dari anak yang total dan support. Kalau misalnya anak nggak bisa membasuh atau mencebokin dirinya sendiri, kalau misalnya anak belum bisa melakukan nyebok sendiri, itu biar kita juga bisa bantu. Nah, caranya kita basuh anak atau cebokin anak dari depan ya, dari depan. Nah, supaya cipratan air itu tidak kemana-mana. Dan kalau habis kita menceboki anak dari depan untuk area belakang, itu usahakan kita juga menceboki anak bagian depan supaya anak itu tidak terjadi area lain gitu guys. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila videonya ada sponsor suara masuk, maklum di sini di rumah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.